Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Henshin pada episode 344 yang lalu. Episode 345. Permisi. Dengan Mas Henshin. Tanya tukang ojek online. Betul Pak, ke gedung Sritima siapa? Cepat asal selamat. Lebih saya prioritaskan. Hehehehe, ucap Henshin. Sembari tersenyum. Kemudian mereka pun segera meninggalkan tempat. Tak berselang lama, setelah Henshin pergi, Yudis, yang merupakan musuh bubuyutan dari Henshin, memberhentikan mobilnya, persis di lokasi di mana mobil Henshin diparkir. Dia menepikan mobil BMW-nya, karena bermaksud menunggu seseorang. Sesaat dia keluar mobil, seorang pria memberitahukan kepadanya tentang sebuah kejadian sebelum dia datang. Maaf mas, baru beberapa menit yang lalu. Sebelum Anda sampai, persis di lokasi ini, ada sebuah perseteruan antara pemilik mobil mewah dengan beberapa anggota dishub yang berujung kepada penarikan mobil secara paksa, hanya karena parkir mobil persis di lokasi yang saat ini mobil Anda berhenti. Ucap pria tersebut. Masak sih Pak, kapan kejadiannya? Tanya balik Yudis. Baru beberapa menit yang lalu mas. Paling juga mobil dereknya belum terlalu jauh, ucap pria itu. Tapi lokasi ini kan bukan jalan umum Pak, ini kan jalan perumahan, nggak ada marka jalannya lagi. Bahkan kalau kita amati, tidak terpasang satupun larangan mobil berhenti di sini, ucap Yudis. Tadi pemilik mobil sport itu juga mengatakan hal yang sama. Tapi entah kenapa, mobil sport miliknya tetap saja diderek dan dibawa ke kantor. Ucap pria itu. Anda tadi mengatakan kalau yang diderek jenis mobil sport. Mobil sport jenis apa? Kalau saya boleh tahu Pak? Tanya Yudis. Itu mas. Mobilnya mirip mobil balap. Warnanya merah. Dan pintunya naik ke atas. Kalau waktu dibuka, campur geni atau apa gitu. Saya tidak seberapa paham. Tapi kata orang sini, mobil yang diderek itu adalah mobil balap mahal, ucap pria itu. Mobil campur geni, mungkin Lamborghini kali Pak, ucap Yudis. Iya itu, seperti itu tadi, pengucapan jenis mobil yang diderek petugas dishub. Jadi saran saya, mendingan mas ini cari tempat lain, kalau mau parkir, ucap pria separuh baya itu. Baik Pak, terima kasih atas saran dan masukannya. Saya tidak lama kok di sini. Cuman sebentar saja, lagi nunggu orang. Kebetulan tak jauh dari sini. Ada rumah teman saya, di ujung sana. Sembari Yudis menunjuk ke arah pintu masuk perumahan elit Glamour Residen. Kalau boleh tahu, ditinggal pergi kemana mobil sport Lamborghini itu? Oleh pemiliknya Pak, tanya Yudis. Kalau nggak salah, orang tadi bukanlah pemilik dari mobil sport itu mas. Dia seorang cleaning service, yang mungkin sedang diminta tolong oleh bosnya untuk mencuci mobilnya. Nah kebetulan sekali, waktu itu jalanan macet, berhentilah dia di sini, dan pemuda itu turun dari mobilnya, kemudian menuju ke warung makan itu. Sembari pria itu menunjuk ke warung Ibu Tukinah. Pemuda itu istirahat dan makan di warung Tegal yang ada di sana. Tanpa disadari olehnya, para petugas derek langsung mengikat mobilnya, dan kemudian terjadilah perseteruan antara mereka, ucap pria itu. Cleaning service? Tanya Yudis. Iya mas, pengemudinya seorang pemuda berseragam kerja cleaning service, tegas pria itu. Dalam hati Yudis berkata, apakah benar dia yang dimaksud orang ini? Kalaupun benar, maka seru juga nih. Kemudian Yudis pun segera menghubungi Rena, mencoba untuk memastikan apakah informasi yang dia terima secara tidak sengaja itu benar menimpa Henshin. Telelulit, 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 telelulit. Ya halo, ada apa? Sahut Rena melalui sambungan telepon itu. Maaf mas, saya permisi dulu, pamit pria itu di sela sambungan telepon antara Yudis dengan Rena. Oh iya Pak, terima kasih informasinya, ucap Yudis, yang kemudian disela oleh Rena melalui sambungan telepon itu. Niat telepon nggak sih? Gua sibuk nih. Kalau main-main aja, mending nggak usah telepon, ucap Rena dengan ketus. Maaf, tadi ada yang pamit, jadi gua jawab orang itu. Jawab Yudis. Ada perlu apa? Cepetan, ucap Rena
Gua cuman tanya aja, apa benar mobil sport gebetan baru kamu itu diderek petugas dishub? Cuman itu aja sih, ucap Yudis. Gak penting banget sih lo. Hubungi gua cuman bilang gitu. Kurang kerjaan banget, ucap Rena, yang kemudian dijawab Yudis. Gua kan cuman tanya sih. Lagian kita ini kan akan segera melangsungkan acara pertunangan bulan depan. Jangan terus-terusan bersikap seperti ini dong sama aku, ucap Yudis. Namun Rena hanya diam, tak terdengar sepatah kata pun darinya. Halo Ren. Oalah dimatikan. Sialan, ucap Yudis. Sesaat setelah dia mengunci ponselnya, orang yang dia tunggu telah tiba. Namun orang itu terlihat menunggu di seberang jalan perumahan. Yudis pun berjalan perlahan, dengan membawa sesuatu, dan memberikan kepada orang tersebut. Lambat sekali, katanya sudah sampai. Tapi malah duluan gua, udah hampir 30 menit di sini. Cuman nungguin kamu aja. Ini, awas jangan sampai jatuh. Itu mahal. Kalau sampai pecah, malah jadi masalah, ucap Yudis. Kamu nggak lihat apa di sana? Macetnya kayak gitu. Maklum aja gua telat. Emang isinya apaan sih ini? Gelas Kaisaria. Kok mahal? Ucap Ucok, salah seorang teman Yudis. Udah nggak usah banyak tanya. Buruan dianterin. Keburu malam lagi, ucap Yudis. Bentar dulu bos, mana nih uang lelah? Sama uang bensinnya, masak iya kosongan. Ojek online aja bayar bos. Hehehehe, ucap Ucok. Nih, udah buruan dianterin. Ditunggu orangnya tuh, sahut Yudis. Segini mana cukup Yud, gila loh. Belum nanti kalau kenapa-napa di jalan. Ban bocor, kehausan dan sebagainya, protes Ucok. Gila lo mau malak gua, segitu udah banyak bre, udah di atas rata-rata itu. Bercanda aja lo, buruan berangkat, ucap Yudis. Hahaha, oke, gua berangkat sekarang, sahut Ucok, yang kemudian dia jalan, meninggalkan Yudis, membelah barisan mobil, yang terjebak kemacetan. Sedangkan Yudis, segera kembali ke mobilnya, dan berbalik arah, meninggalkan lokasi itu. Di lain tempat, Rena, yang masih kepikiran tentang perkataan Yudis, masih ragu-ragu untuk menghubungi Hensin. Dalam hatinya berkata, masak iya sih, Hensin seceroboh itu. Lagian kan biasanya, dia pakai motor kalau berangkat kerja. Sembari Rena membolak-balikkan ponsel yang tengah berada di tangannya. Selang beberapa menit berlalu, ponsel Rena berbunyi. Telelulit. Ngapain lagi sih nih bocah? Ucap Rena. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.